Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Faris Creative Freedom. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait cara menganalisa saham. Nah, kali ini kita akan membagi cara analisa saham itu berdasarkan tipe investornya, dan ini merupakan inti dari pembelajaran analisa saham. Sebelumnya kita akan membagi dua dulu. Jadi dalam dunia investor itu dibagi menjadi dua, yaitu investor defensif dan agresif. Jadi kalau investor defensif ini dia lebih kepada mencari aman kalau bahasa ringkasnya. Kalau investor agresif ini dia menggunakan segala macam keahlian, kecerdikannya untuk mendapatkan return yang lebih baik. Jadi bukan berdasarkan pada seberapa besar resiko yang sanggup dia tanggung. Bisa jadi dengan modal kecil justru malah returnnya paling tinggi. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui bahwa kita atau Anda pendengar channel ini, apakah Anda itu termasuk kepada kategori defensif atau agresif, mungkin kita bisa lihat daripada kriteria-kriterianya. Nah, yang pertama kriterianya adalah apakah investor defensif ini menciptakan portofolio permanen yang berjalan sendiri tanpa usaha lebih lanjut. Nah, kita coba bercermin lagi, apakah kita tipikal yang demikian, jadi tidak mau repot, jadi hanya lebih banyak untuk bersantainya ketimbang harus menganalisa saham berulang-ulang, dibuka lagi, terus melakukan perhitungan, mencari informasi data dan sebagainya. Jika Anda termasuk yang ingin membangun portofolio permanen yang berjalan sendiri, maka Anda adalah tipikal defensif. Selanjutnya, tipikal investor defensif ini tentunya adalah mencari keamanan dan kebebasan dari rasa takut. Takut akan kehilangan dananya. Dan tentunya tipikal investor ini akan menghasilkan return yang minimum. Karena apa? Karena sebenarnya banyak potensi-potensi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi lagi jika ia adalah investor agresif, akan tetapi itu tidak masuk dalam kriteria ini. Selanjutnya, apa yang kita sarankan? Nah, bagi Anda sebagai seorang investor yang defensif, kita menyarankan adalah untuk memilih saham-saham biasa, common stock, ya kan, untuk kelas atas. Jadi saham-saham yang memang perusahaan besar dan terkenal. Terus atau kemudian untuk diversifikasi berikutnya adalah menggunakan memilih obligasi kelas atas atau investasi lain dengan return lebih baik seperti deposito, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi kenapa ada yang disebut dengan saham biasa kelas atas. Jadi saham itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa tipe, yakni saham biasa atau common stock, ada juga namanya saham preferred, terus ada juga waran. Nah, dari ketiga tipe saham ini, yang paling menguntungkan dan paling layak atau paling cocok untuk kita investasikan adalah saham biasa atau common stock. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa kelas atas? Karena di dalam saham common stock ini ada juga saham yang kelas bawah. Akan tetapi khusus untuk defensif, maka kita hanya berfokus kepada saham biasa kelas atas. Selanjutnya, pembagian dana investasi ini sama seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, itu 50% investasi lainnya. Jadi 50% saham biasa, terus 50% investasi lainnya, bisa jadi obligasi ataupun deposito. Nah, mungkin ada yang bertanya, jadi sebenarnya video ini apa kaitannya dengan video-video sebelumnya? Nah, jadi beberapa video sebelumnya itu sebenarnya menjelaskan bagaimana cara mendapatkan data, mengumpulkan data dari situs perusahaannya, terus memasukkan apa saja dari laporan keuangan yang perlu kita ambil data-datanya. Nah, di sini lebih menekankan kepada rule-rule yang akan kita terapkan dalam memilih saham itu sendiri. Oke. Selanjutnya, nah, masuk ke inti pembahasan, yakni panduan pembelian. Dalam panduan pembelian ini, yang pertama adalah seorang investor defensif itu seharusnya
melakukan diversifikasi sahamnya. Jadi setelah kita melakukan diversifikasi tipe investasinya, 50% saham biasa, 50% investasi lainnya. Nah, sahamnya pun sendiri 50% tadi kita diversifikasi lagi menjadi 10 atau 30 saham yang kita pegang. Jadi tidak semua dana itu kita gunakan untuk membeli satu saham. Selanjutnya, kriteria ukuran perusahaan yang kita beli ya, atau yang kita investasikan. Yakni harus perusahaan besar. Yaitu kalau perusahaan industrial atau manufaktur itu minimum penjualannya atau asetnya itu sebesar 100 juta US dollar. Kalau publik itu minimum 50 juta US dollar. Kalau dikali 10.000 ya kisaran 1 triliun dan 500 miliar. Selanjutnya terkemuka. Terkemuka ini artinya perusahaan tersebut masuk dalam posisi 4 besar di bidangnya. Contoh ya, kalau dunia otomotif itu 4 besarnya adalah Astra International (ASI), terus MPMX seperti yang kita kemarin, dan selanjutnya bisa Anda cari sendiri datanya. Selanjutnya yang yakni didanai secara konservatif. Nah, ini didanai secara konservatif ini didetailkan pada pembahasan selanjutnya, yakni kondisi keuangan. Jadi untuk menentukan bahwa perusahaan itu layak untuk kita investasikan, ada beberapa kategori ya. Jadi untuk perusahaan industrial itu syaratnya adalah aset lancar lebih besar sama dengan 2 kali hutang lancar. Hutang lancar ini kalau bahasa dalam laporan keuangan kemarin adalah hutang jangka pendek. Terus selanjutnya hutang jangka panjang kurang dari atau sama dengan aset lancar. Nah, untuk perusahaan publik itu polanya adalah hutang itu harus lebih kecil sama dengan 2 kali ekuitas. Jadi hutang ini berarti hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang. Nah, setelah itu kita baru mencari stabilitas laba. Jadi laba ini disyaratkan harus selama 10 tahun dia mencetak laba. Terus catatan dividen harus dividen selama 20 tahun. Pertumbuhan laba, jadi pertumbuhan labanya ini kenaikan minimal 1/3 dari rata-rata 3 tahun awal terhadap 3 tahun akhir. Jadi kita dapetin dulu rata-rata 3 tahun awal, yaitu tahun 2020 berarti 2019, 18, 17, dan 3 tahun akhir artinya 2010, 2011, 2012. Nah, kita lihat jadi pertumbuhannya itu adalah 1/3 minimal dari 3 tahun terakhir itu. Jadi selanjutnya kita mencari rasio. Nah, ini rasio harga dibanding laba, average 3 tahun. Ini artinya harga yang sekarang berjalan dibagi laba rata-rata per lembar sahamnya itu selama 3 tahun, tahun 2019, 2018, 2017. Selanjutnya hasilnya itu adalah lebih kecil sama dengan 15 kalinya. Nah, rasio selanjutnya adalah rasio harga dibagi aset. Yakni ini sebenarnya PBV, kalau kita sempat di video yang awal sekali itu namanya PBV. Ini syaratnya lebih kecil sama dengan 1,5 kalinya. Nah, hasil kali antara rasio harga berbanding laba dan harga berbanding aset itu lebih kecil sama dengan 22,5 kalinya. Itu. Nah, selanjutnya ini yang penting. Jadi ada larangan-larangan yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita tidak boleh membeli obligasi kelas bawah atau kelas 2. Terus obligasi asing itu tidak boleh dibeli untuk investor defensif. Terus day trading. Day trading ini wajib, mau dia agresif maupun defensif itu dilarang dalam day trading. Day trading ini mungkin sebagian sudah tahu. Nah, jadi day trading ini adalah pola trading yang short selling. Jadi bisa jadi beli pagi jual sore, ataupun beli hari ini jual besok, ataupun beli hari ini jual minggu depan. Nah, itu termasuk dalam day trading. Ini tidak disarankan, bahkan tidak diizinkan untuk dilakukan, karena ada yang mungkin silakan membaca di buku Intelligent Investor. Jadi bahkan seorang investor ini maksimum dalam 1 tahun itu hanya 2 kali boleh transaksi. Jadi bisa dikatakan hanya 6 bulan sekali itu boleh transaksi. Jadi jual belinya itu hanya 6 bulan sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membeli perusahaan IPO.
Ini itu tidak boleh juga karena perusahaan IPO ini merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori spekulasi. Jadi masuk, kalau Anda membelinya artinya Anda adalah spekulan karena perusahaan tersebut belum kita ketahui apakah iya perusahaan bagus atau tidak, bagaimana laporan keuangannya. Nah, selanjutnya adalah perusahaan kecil dan murah. Nah, ini yang salah satu yang kita tidak boleh juga. Selanjutnya adalah growth stock. Nah, growth stock ini yang unik ya. Jadi sebenarnya growth stock ini merupakan perusahaan besar ataupun perusahaan kecil yang pertumbuhannya bahkan bagus. Revenue-nya itu tumbuh setiap tahun di atas rata-rata. Nah, ini ditekankan adalah di atas rata-rata. Jadi ada juga patokan orang yang mengatakan growth stock itu adalah perusahaan yang dalam 10 tahun itu meningkatkan labanya 2 kali lipat. Itu. Ini dilarang kita untuk dibeli. Jadi pada posisi growth stock itu pada posisi puncak kita jangan beli. Jadi ingat ya, investasi atau investor value investing itu adalah membeli murah jual mahal. Jangan sampai kita beli mahal jual murah. Nah, udah selesai kita terhadap resumenya ya. Jadi tipikal investor defensif. Sekarang kita praktek. Nah, bagaimana mempraktekkannya? Jadi yang pertama adalah ukuran perusahaan. Kita langsung loncat aja. Saya akan mengulas kembali ke MPMX. Jadi Mitra Pinastika. Nah, ukuran perusahaan disyaratkan. Jadi MPMX ini kan merupakan perusahaan industrial yang manufaktur. Dia membuat suku cadang. Jadi masuk dalam kategori industrial. Syaratnya adalah penjualan ataupun asetnya itu harus minimal 100 juta US dollar, artinya sekitar 1 triliun. Kita bisa lihat dalam ekuitas. Ekuitas ini kan merupakan nilai buku perusahaan tersebut. Jadi saya lebih suka mengambil nilai ekuitas konservatif yang mungkin dalam video-video sebelumnya kita udah sempat bahas ya. Jadi sebenarnya ekuitas kalau di laporan keuangan tuh dihitung dengan menjumlahkan juga termasuk goodwill dan aset tidak berwujud. Namun disarankan untuk kita mengurangi ekuitas itu dikurangi lagi dengan goodwill dan aset tidak berwujud. Contoh goodwill itu adalah brand. Contohnya brand ya. Brand itu kan sebenarnya bisa dikatakan tidak bernilai, hanya sekedar brand. Namun ada beberapa perusahaan yang menilai brand itu terlalu tinggi ataupun aset tidak berwujud lainnya. Itu. Ya, ini kita kurangkan. Jadi contoh di 2019 total ekuitasnya MPMX itu adalah 7 triliun. Namun kita kurangi dengan goodwill dan aset tidak berwujud selain goodwill menjadi 6,4 triliun. Jadi ini yang akan kita pakai. Sekarang kita cek perusahaan besar itu merupakan perusahaan yang asetnya minimum 1 triliun. Artinya MPMX memenuhi kriteria tersebut. Terkemuka udah jelas tadi. Terus didanai secara konservatif. Oke, sekarang kita masuk pembahasan kondisi keuangan ya. Jadi di industri industrial, jadi aset lancar syaratnya lebih besar sama dengan 2 kali hutang lancar atau hutang jangka pendek. Jadi kita coba kali ya. Oke. Aset lancar ini ya, ini cek ya, ini aset lancar. Terus hutang jangka pendek ini merupakan hutang lancar. Jadi syaratnya adalah coba kita kalikan hutang jangka pendek ya kan dikali 2 3,5 triliun, sedangkan aset tidak lancar 6 triliun. Jadi ini memenuhi ya, artinya aset lancar lebih besar atau sama dengan 2 kali hutang lancar. Nah, selanjutnya adalah hutang lancar, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang bahasa di sini. Liabilitas jangka panjang ini lebih kecil sama dengan aset lancar. Oh, di sini. Jadi ini kan yang tadi ya saya salah ambil tadi. Jadi asetnya aset lancar yang diambil. Ini kan aset lancar lebih besar sama dengan liabilitas. Jadi ini 3 triliun 522 miliar, ini 3 triliun 510 triliun. 3 triliun 510 miliar. Nah, sekarang kita lihat hutang jangka panjang. Nah, ini hutang jangka panjang sama dengan lebih kecil sama dengan aset lancar. Oke. Dia lebih kecil sama dengan aset lancar nggak? Bener kan? Jadi hutang jangka panjang dia hanya 543 miliar, tapi aset lancarnya 3 triliun 522 miliar. Jadi sangat bagus. Selanjutnya, ini untuk publik. Ini kita tidak masukin. Nah, selanjutnya adalah stabilitas laba. Laba itu perusahaan itu harus menghasilkan laba selama 10 tahun. Jadi kita udah lihat kan. Laba itu kita bisa lihat dari data yang sudah kita kolek kemarin. Jadi ini selama 10 tahun berturut-turut menghasilkan laba.
Oke. Selanjutnya dividen selama 20 tahun. Nah, berhubung MPMX ini baru IPO di tahun 2013, jadi kita baru dapat lebih kurang 7 tahun ya datanya. Dan ini setiap tahun mereka membagikan labanya, dividennya. Dan terlihat kan meningkat dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba itu kenaikan minimal sepertiga dari rata-rata 3 tahun awal dibagi 3 tahun akhir. Jadi maksudnya adalah kita lihat, jadi kita ambil rata-rata 3 tahun sekarang adalah ini 1,4 triliun dan rata-rata 3 tahun terakhir adalah 268 miliar. Jadi ini tahun 2010, 11, 12. Kalau yang sekarang itu tahun 2019, 18, 17. Nah, kita cek bahwa jadi harusnya peningkatannya di 3 tahun terakhir itu adalah ya sepertiga dari laba sebelum ya. Artinya sepertiga itu sekitar sepertiga dikali 268, artinya dapatnya sekitar 89 miliar ditambah dengan 268. Jadi harusnya di 3 tahun terakhir itu minimal itu 358 miliar. Nah, ternyata di 3 tahun terakhir malah 1,4 miliar, 1 triliun 490 juta miliar. Jadi cukup bagus ini perusahaannya. Oke, sekarang rasio harga per laba average 3 tahun. Nah, jadi harga sekarang kita udah tentuin dulu, sudah dapatkan datanya 4 ini ya, saya contoh, saya dapat datanya itu sebesar 484 harga yang sekarang. Terus kita dapatkan lagi laba average 3 tahun terakhir, jadi tahun 2019, 18, 17. Ini rata-ratanya adalah di di sini kan, laba di sini. Terus kita hitung lagi ya, ntar ini saya reset lagi ya. Oke, jadi harga sekarang dibagi laba 3 tahun sekarang dibagi jumlah saham beredar, kita peroleh 1,4. Oke, 1,45 kalinya. Oke, sudah dapat ya 1,45 kalinya. Nah, setelah itu kita cek lagi, ini harusnya minimum lebih kecil sama dengan 15 kali, artinya terpenuhi kan hanya 1,4 kali. Selanjutnya adalah rasio harga dibagi aset. Nah, sekarang kita cari lagi rasio harga dibagi aset. Aset ini artinya ekuitas dibagi lembar saham. Ini harga dibagi aset itu artinya ekuitas konservatif dibagi saham beredar. Oke, dapatlah 0,335 kalinya. Ini syaratnya adalah lebih kecil sama dengan 1,5 kali, artinya sangat bagus. Nah, kalau kita kalikan rasio antara yang harga berbanding laba dan harga berbanding aset, itu tadi syaratnya adalah tidak lebih dari 22,5 kalinya, ya kan? Nah, ini ternyata hasil kalinya adalah 0,48. Nah, artinya setelah kita simpulkan dari seluruh perkalian, saham MPMX ini merupakan saham yang sangat bagus untuk kita investasi di sana. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih.